Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perencanaan Pajak, dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi perencanaan pajak dalam pemilihan metode akuntansi dan penilaian dalam pemilihan metode dan penilaian akuntansi. Sebelumnya, nama saya Ilmi Dana Kurianti dengan NIM 2018-310-587. Next. Yang pertama adalah latar belakang perencanaan pajak. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi, seperti minggu-minggu yang lalu, bahwa pajak bagi negara merupakan sumber utama penerimaan karena digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara dan pembangunan nasional yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak pribadi maupun badan. Next. Oke, selanjutnya adalah sumber utama penerimaan pajak. Pajak bagi negara merupakan sumber utama penerimaan karena digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Jadi memang pajak itu merupakan sumber utama yang mana dari rakyat dan nantinya untuk rakyat juga. Walaupun tidak begitu nampak jelas atau cepat manfaat dari pajak tersebut. Akan tetapi, memang segala fasilitas umum negara yang diberikan untuk masyarakat ini berasal dari pajak. Next. Oke, untuk selanjutnya, penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Oke, di sini tujuan perencanaan pajak. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dan seperti di minggu-minggu yang lalu juga ya, tax planning atau perencanaan pajak merupakan cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan pajak. Jadi memang tujuan dari perencanaan pajak adalah sebagaimana pengendalian perpajakan itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kafidatul Ilma dengan NIM 591. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan metode akuntansi. Metode akuntansi terbaik yang akan dipergunakan oleh wajib pajak sangat bergantung kepada bentuk usaha dan ukuran besarnya perusahaan yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di dalam Undang-Undang Pajak tidak terdapat pasal yang mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan metode akuntansi tertentu, tetapi hanya mengharuskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Dan dari penjelasan tersebut terlihat bahwa untuk kepentingan perpajakan wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tanpa mempersoalkan prinsip pembukuan apa yang akan dipergunakan. Next, perencanaan pajak atas metode pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dana atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan dana atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Syarat-syarat dan ketentuan wajib pajak dalam menyelenggarakan pencatatan yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi harus melakukan usaha bisa dalam 3 jenis usaha, contohnya yaitu di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi perdagangan. Dengan catatan penghasilannya kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun atau rata-rata sebulan kurang dari 400 juta. Wajib pajak orang pribadi yang terkategori sebagai profesional atau orang yang memiliki keahlian yang telah disertifikasi oleh negara atau yang belum. Contohnya yaitu seperti dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Dengan catatan penghasilan kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun atau rata-rata sebulan kurang dari 400 juta. Next. Perencanaan pajak atas metode penyusutan. Penyusutan dalam perpajakan dalam Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 2 bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Jadi, untuk melakukan penyusutan ini tuh harus sinkronisasi antara yang ditetapkan untuk pembuatan laporan akuntansi atau dan untuk laporan komersial. Next. Penyusutan berdasarkan peraturan pajak. Dimulainya itu saat penyusutan fiskal yaitu pada bulan perolehan. Penyusutan ini harus dilakukan sebulan penuh terkecuali yang pertama yaitu harta atau aset dalam pengerjaan.
yang dimana penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Yang kedua, harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha, yang dimana dimulainya itu pada saat bulan harta tersebut disewa guna usaha. Untuk tarif penyusutannya itu dibagi menjadi dua kelompok harta berwujud, yaitu yang pertama bukan bangunan dan bangunan. Nah, untuk yang bukan bangunan ada 4 kelompok. Untuk yang kelompok pertama memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurusnya 25%, tarif penyusutan saldo menurunnya 50%. Untuk yang kelompok kedua, masa manfaatnya 8 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Kelompok ketiga, masa manfaatnya 16 tahun, tarif garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya 12,5%. Yang kelompok 4, 20 tahun, untuk masa manfaatnya, tarif penyusutannya untuk yang garis lurus 5%, yang saldo menurun 10%. Untuk yang bangunan ada permanen dan tidak permanen. Yang permanen memiliki masa manfaat 20 tahun dan tarif garis lurusnya 5%. Untuk yang tidak permanen memiliki masa manfaat 10 tahun dan tarif penyusutan garis lurusnya 10%. Atas kesempatannya, nama saya Imelda Cynthia Anggreni, NIM 2018310642. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pemilihan metode persediaan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 6 metode persediaan yang diperkenalkan dalam perpajakan hanya ada 2, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Yang pertama, metode rata-rata. Metode harga pokok rata-rata adalah suatu metode penilaian persediaan yang didasari atas harga rata-rata dalam periode yang bersangkutan. Meskipun nanti adanya perubahan jumlah persediaan barang, baik karena pembelian maupun penjualan, yang nilainya yang diambil juga rata-ratanya. Yang kedua ada metode FIFO. Metode first in first out adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama masuk itu juga akan pertama kali keluar. Perencanaan pajak atas berbagai dasar akuntansi. Dalam konsep dasar akuntansi pajak terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan. Pembukuan sendiri adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dan pembukuan juga dapat mempermudah WP untuk mengisi SPT. Lalu ada konsep dasar akuntansi berlaku umum untuk laporan keuangan fiskal dan komersial, meliputi accrual basis dan going concern. Accrual basis sendiri adalah pengakuan transaksi pada saat terjadi dan dilaporkan untuk periode tersebut. Yang kedua ada going concern, memungkinkan aktivitas pada perusahaan akan tetap berlangsung terus-menerus. Nah, di sini ada cash basis dan dasar accrual. Apa itu dasar kas? Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, di sini ada konsep accrual basis, ada pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep accrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Yang kedua ada pengakuan biaya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma Yuli Veronica dengan NIM 2018-310682 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah perencanaan akuntansi dengan metode cash basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. Di antaranya adalah untuk yang bagian keunggulan, yang pertama ada metode cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, beban atau biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan. Yang ketiga, pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya. Yang keempat, penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
Yang kelima, laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut dibuat. Yang keenam, tidak perlu suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih. Yang selanjutnya ada kelemahan metode cash basis. Yang pertama, metode cash basis ini tidak mencerminkan adanya besarnya kas yang tersedia. Yang kedua, akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Yang ketiga, adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Yang keempat, biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko, warung, dan lain-lain. Yang kelima, setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban. Yang keenam, sulit untuk melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar. Yang terakhir, sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan ke depannya, karena selalu berpatokan pada kas. Pada pemakaian dasar kas harus dilakukan secara taat asas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan dasar pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Pemakaian dasar kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan pajak penghasilan dalam memakai dasar kas harus memperhatikan hal-hal di antara lain. Yang pertama, perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Yang kedua, dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Yang terakhir, pemakaian dasar kas harus dilakukan secara taat asas atau konsisten. Ya, yang selanjutnya adalah apa itu dasar akrual? Basis akrual adalah teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan di mana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Sehingga, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengakuan transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Next. Dalam akrual basis juga mengenal adanya dua macam pengakuan. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep ini menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar bisa diterima. Maka dari itu, dalam metode ini kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih sebab penghasilan sudah diakui bahkan sebelum kas diterima. Yang selanjutnya ada pengakuan biaya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban kas sudah terjadi, maka bisa dianggap sebagai munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayarkan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode akrual basis digunakan untuk mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Hal ini diperlukan oleh pemegang saham untuk mengembangkan investasi perusahaannya di masa depan. Yang kedua, beban dan pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Yang selanjutnya, pendapat diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal, terpercaya, walaupun kas belum diterima. Yang keempat, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan basis akrual. Yang kelima, piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung, tetapi akan dihitung ke dalam estimasi piutang tak tertagih. Yang keenam, setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang ketujuh, laporan keuangan yang dijadikan sebagai pedoman manajemen dapat menentukan kebijakan perusahaan ke depannya. Yang terakhir, adanya pembentukan cadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian. Yang selanjutnya adalah kelemahan menggunakan pencatatan akuntansi secara akrual basis. Yang pertama, metode akrual basis digunakan untuk pencatatan. Yang kedua, biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, adanya resiko pendapatan yang tidak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Yang keempat, dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Yang terakhir, perusahaan tidak dapat mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok 6.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.